Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Pendekar. Selamat datang di acara Bincang Pendekar yang kali ini membincangkan pendekar yang itu adalah Eryono. Aku gak mau geser. Iya pak, aku ngelak. Syuting langsung, nggak usah. Syuting langsung 3 biji. Di hari yang sama dia nggak ganti baju lagi coba. Katanya mau pakai topi lah, mau apa biar kelihatan beda. Pakai topi yang yo itu tadi. Yo. Digeser lagi kameranya sama Sandi. Ini Sandi pakai Y. Jadi Cindy. Miring San. Faces. Nah, ini Eryono pakai yo. Topinya ada itu San. Yo. Yo. Apa kabar, Pak? Kabar apa? Basa-basi. Kenapa kok bisa kata baru mulai aja udah ketawa-tawa gini? Soalnya saya sama Eryono ini sama-sama satu komunitas sebelum dia ada Sukma, yaitu perakit komik. Sama kayak Bapak Ahmad Fadli. Tapi jangan ngomongin perakit komik. Yap. Nanti saya dimarahi sama penonton. Kok jadi bahas perakit komik gak bahas Fadlinya gitu. Yang disalahkan saya. Padahal saya cuma mengikuti Fadli. Nah, Pak, gimana? Udah nggak pakai SS Nican lagi? Masih dong, absolutely. Nama email kan? Masih SS Nican nama email? Oh enggak, Facebook. Oh Facebook, nama email Facebook. SS Nican, astagfirullahaladzim. Jadi ini SS Nican ya Eryono nih. Ya enggak, itu kan sebagai pertanda kalau aku dulu pernah Alay. Enggak, Ibu? Yap. Kata-kata terlarang. Ibu. Tapi kan people change. Nah, oh iya, baru jawab bucintul. Nah ngomongin dulu itu masih wibu. Nah dulu itu gimana Pak? Kok bisa memutuskan kok sekarang komik? Kan lihat aja mejanya yang belakang dari tadi kita ganti 3 set kan waktu bedah komik. Itu ada yang komik digantungin, ada rak-rak buku. Sekarang meja-meja dengan 2 monitor yang lagi muter YouTube-nya dia sendiri. Apa nama YouTube-nya? Eryono. Nolnya pakai O. Pakai O, nggak pakai nol. Enggak sih, Eryono Tilis. Eryono Tilis. Nah ini ada. Kalau dibalik Tilis jangan ya. Ya ini. Ya ada di sini. Dan peralatannya dibalik badannya dia nih. Banyak banget udah. Nah, kok bisa serius itu Pak? Prosesnya gimana dulu? Ya emang harus serius. Prosesnya kan ini memang Azan? aduh, ya apa ini? Ya, tadi di-cut dulu karena ada azan, kita nggak tahu jamnya. Terlagi dan subuh. Kita kan syuting jam berapa nih? Jam 2, hampir jam 3. Jam 3 waktu New York. Orang azan Isya. Nah, Pak. What? Tadi sampai mana sih? Oh, sampai apa kabar? Kan. Oh ini gimana kok bisa menggeluti akhirnya seniat ini? Oh, Menurutku ya di circle-circleku ya yang toolsnya beragam maksudku ya. Apa, Dan circlemu apa? menggunakannya dengan baik. Awakmu. Itu kamu, dirimu. Background Oh, iya. katanya. It's you, my friend. Nah gitu. Kok bisa Pak akhirnya berkecimpung sangat detail seperti ini untuk komik? apa ya? Jadi dulu sebenarnya cita-cita itu pengen jadi animator, tapi bikin Umur animasi. berapa tuh? Hah? Umur berapa? Waktu ini SMA. Oh ya. Tapi malah kuliah ilmu komunikasi. Yang mana jurusannya? Harusnya aku jadi seorang jurnalis. Journalistik. Ya benar. Tapi ternyata nggak suka. Tapi lulus. Lulus. Oke. Lulus dong. Ya, Lulus. siapa tahu kan ada yang nggak suka terus mengundurkan diri. Tapi senang di ilmu komunikasi jurnalistik. Pokoknya waktu itu semester 4 sadar. Satu sampai 3 nggak sadar. Enggak Ya. sadar. Semester 4 waktu itu sadar karena aku sempat nyari berita terus nemu sebuah acara komunitas yang isinya itu komik-komik ilustrasi gitu. Nah, di situ baru sadar. Di Malang ini ya. Di Malang, acaranya waktu itu di Perpus Kota Malang. Nah, acaranya anak-anak Mankai waktu itu. Mankai. Mankai. Mangano Sekai. Mangano Sekai. Dunia manga, dunia komik. Nah, Tapi enggak. Waduh.
Kalau kata Indra, mangana seket tapi nggak ngemana. Itu gimana di sana? Ya sudah, pokoknya sepulang dari situ nulis berita, kumpulkan, dapat nilai, udah terus banyak berkontemplasi. Akhirnya dari situ udah aku putuskan kayaknya aku berkecimpung di dunia gambar menggambar aja lah gitu. Gitu. Ya sudah dari Bersama Mankai ini tadi. bersama Mankai dan kawan-kawan. Habis itu diajari cara cari commission dari gambar-gambar gitu. Waktu itu udah komisioner. Ya, Tahun berapa belajar 2012-an kan. Terus kan commission gambar-gambar ilustrasi, akhirnya menemukan style ilustrasi Yang mana stylenya terinspirasi dari banyak. Pokoknya waktu itu orientasinya pokoknya gambar dapat uang belum gitu. terlalu semikir itu. Belum. Sampai pada suatu titik dari mana ya? Nggak ngerti, moro-moro kayaknya komik deh, karena komik ini semacam sesuatu yang bisa aku capai gitu. Kalau animasi susah, aku nggak Karena harus banyak orang. Terus Bukan karena alat-alatnya juga aku nggak mendukung. Bukan karena ketemu Fadli. Ya, Fadli itu juga Mankai juga. tapi ngemanga kan. Terus dia bikin praktik komik. Dari Mankai dia bikin paket komik langsung bareng. Aku langsung ikut. Cuma 2 orang berarti. 3-4 orang. Oke. Terus habis itu akhirnya dari situ tuh mulai tuh ngomik kan, mulai ngomik. Dari situ baru harus ngomik pokoknya. Mau ada duitnya ngomik dulu lah gitu. Bikin komik ya wes. Dari situ aku bikin komik strip awal-awal di Facebook. Cringy enggak? Nyari komik yang lain. Karena murah. Pasti nyari komik strip Facebook yang lain. Tapi nggak nemu. Apa ya, banyak loh waktu itu. Iya banyak, waktu zaman 2014-15 lah ya, waktu itu ya. Pokoknya aku seneng 2012 sampai 2012 sama tuh ini, banyak banget. Galang Tirta semua itu. Garuda Boy. Garuda Boy itu seneng banget, pengen bikin gitu. Tapi Banyak komik banget tuh di Facebook. komikku lebih ke kritik sosial. Ada judulnya komikku awal waktu itu bukan Blangkon. Itu kan akhirnya masuk ke komik. Sempat aku cetak dan dijual di kampus waktu itu. Komik si Joko. Blangkon dulu. Belum belum baca berarti. Blangkon terus Jos Komik. Just Komik itu si Joko. Nah, Iya. Jokonya udah pindah ke Komiku sekarang ya? coba apa? Itu di toilet kan ada Joko. Oh iya. Kan? Udah nggak dilanjutin soalnya komik dia udah aku ambil aja karakternya. Oke. Nah, tapi kalau stylenya sendiri, Aryono, itu terinspirasi dari mana? Kalau si Indra kan Naruto. Sama. Oh iya benar, sudah aku duga. Tapi aku ada ini proses hampir membuang style Naruto waktu itu. Karena waktu itu sempat lulus kuliah, terus kerja di satu game developer di Malang. Nah, itu aku sempat lama gitu pakai stylenya Rizky Goni. Pokoknya bikin game gitu, nah pakai stylenya Rizky Goni lama. Yang lebih ke Cili Amerika gitu nggak sih? Lucu-lucu gitu. Terus di painting dikit. Terus pengen buat ini komik yang kayak Naruto lagi. Akhirnya ya sudah kembali ke Naruto. Nah itu apa? Komik apa itu pas itu? Yang kayak Naruto itu? Jat kayaknya. Jat. Tapi kan kalau balik dulu sebelumnya, stylenya kan sebenarnya udah ada Disney-nya dikit juga sekarang ya jadinya. Campur jadinya kan semuanya. Kalau anatomi kan masih mungkin Jepang, tapi kalau ini impactnya ada Disney-nya. Dan itu diaplikasikan dengan jelas di komik Jat judulnya. Jat. Ada di Facebook, bisa dibaca. Oh, ada di Facebook. Gratis. Full. Ya cari aja, oper-operan aja ikut profil tuh. Kan dijual bukannya. Sudah. Oh, udah enggak? Ya. Udah enggak ada fisiknya, guys. Dan itu kita anak-anak rakyat pernah bikin suatu apa ya namanya ya? Enggak, bukan. Waktu itu kampanye. Pernah bikin kampanye. Jadi kayak Jat kapan rilis gitu. Hashtag ngenteni Jat. Hashtag ngenteni Jat atau artinya nungguin Jat. Itu keren masih dulu sih bisa kayak gitu. Gila. Terus orang-orang juga pada ikutan kan akhirnya. Orang-orang di luar rakyat juga pada ngikutan Jat. Dan Jat itu laku banget waktu di Pakoban 2016. Iya. Keren lah pokoknya. Terus kapan Jat? Nah gini, jadi waktu itu sempat mau aku lanjutkan Jat, cuma ini sebelum Asasta ya.
Belum masuk sah, iya lah. Sebelum dia di-invite, dia justru di-invite Raga Sukma karena Jat. Kalau si Fadli karena Asmoro Bangun. Nah, aku sadar kalau ternyata kemampuanku sekarang nggak bisa mendevelop Jat ini jadi kayak Naruto gitu, pikiran naifku gitu. Jadi Hokage gitu kan. Nggak bisa, jadi sementara aku taruh. Jadi sekarang tetap kadang aku buka-buka lagi, aku tulis lah hal-hal yang nantinya ini bakal ada di Jat gitu. Nggak aku buang, tetap ada nanti. Nggak usah ditunggu nanti. Nggak usah ditunggu. Murkapi nggak usah ditunggu, kapan ditunggu dong. Oh ditunggu, kalau Murkapi ditunggu. Oh kalau Jat nggak usah. Nunggu event kali ya. Kalau sekarang kan alasannya Pusaka Dewa 5 kan nunggu event. Ya. Berarti nunggu event aja. Ya event aja lah. Ya semoga cepat lah eventnya ya. Nah gitu. Nah terus abis itu udah bikin Jat, itu kan berarti udah gabung Prakita ya? Ya terakhir. Yang lainnya udah masuk Mas Alif, udah masuk aku, udah masuk. Udah bikin Jat, terus gimana lagi Pak perjalanannya sampai ke titik hari ini? Sampai sempat keluar kerja Yang di studio di Malang itu, di Jogja pulang. Oh ke Jogja? Yang kedua? Wow, setelah ngerantau dong berarti. Oh tapi ke Malang aja udah ngerantau ya? Iya. Iya makanya. Emang anak rantau. Aslinya mana? Probolinggo? Probolinggo. Bukan Purbalingga loh ya. Oh, beda lagi kita Purbalingga. Beda dong. Purbalingga di mana? Probolinggo, googlingin aja lah. Enggak sih Purbalingga di mana? Jawa. Purbalingga di mana? Jawa Barat. Sandi ngomongnya bisik-bisik ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Maklum Cindy kan. Dicubit lagi. Probolinggo, kuliah di Malang. Kuliah di Malang. Terus habis itu kerjanya di Malang bentar, terus habis itu ke Jogja. Ke Jogja juga bentar. Studio studio ilustrasi juga kan? Ilustrasi. Jawa Tengah, Purbalingga di Jawa Tengah. Itu studio ilustrasi di Jogja. Yang Gaji Dewa bukan? Bukan. Oh, bukan Gaji Dewa. Namanya Gong Studio. Oh, Gong Studio bener. Terus resign. Gak lama tuh ya? Gak lama, cuma 4 bulan. Udah bentar mati. Soalnya waktu itu diajak Fadli, tiba-tiba waktu itu muncul ya, muncul Ciayo. Oh, bener. Tahun 2017 lah ini ya. Terus Fadli bikin garap Sampana. Itu dia yang gambar dulu Sampana guys. Kalau yang tahu komiknya Fadli judulnya Sampana di Ciayo, pasti tahu lah orang-orang yang nonton ini kan banyak kan versi Fadli. Aku cuma bikin fan artnya Sampana satu season. Yo fan art Sampana komiknya 1 season. Redraw dong. Pasti tahu lah, ini kan kebanyakan fans Fadli yang nonton pada semua. Sampana yang season 1 dia yang gambar si Aryono ini karena ya memang kita kan satu komunitas ya. Jadi emang dekat banget. Waktu itu gimana waktu bikin aku nggak boleh, kalau ini bahaya kalau dikasih tahu. Iya kayaknya pembahasan sendiri. Pembahasan dapur lah kalau ini nggak boleh, soalnya banyak hal-hal yang tidak bisa dinikmati dengan umum ya. Pokoknya dia garap season 1, habis itu season 2 ganti. Nanti adsense-nya apa kuning? Apanya? AdSense. Enggak ya? Dolar kuning. Oh iya, dolar kuning. Oh, bukan masalah dolar kuning, perkara nanti di kalangan yang nonton gitu maksudku. Nanti menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Oh enggak sih, enggak mau. Enggak ada apa. Satu udah deket. Perakit dia yang bangun sama si Fadli maksudku kan. Jadi emang udah deket. Aku sama Fadli juga deket banget meskipun kelihatannya kayak ngata-ngatain. Tapi emang ngatain sih. Iyalah, bercanda. Nah terus udah bikin sampahnya satu doang. Terus tuh kalau nggak salah pernah ikut webtoon challenge kan? Webtoon challenge, sorry. Ciayo challenge. Ini membahas Ciayo. Judulnya enggak kan judul komikmu. Judulnya apa? Si yang jam tangan itu. Oh, Jam Jodoh. Jam Jodoh, ya benar. Horor. Tapi nggak ada hantunya. Horor nggak ada hantu, nggak ada jump scare, nggak ada bikin bulu kuduk merinding. Pokoknya nggak ada konsep horor tuh nggak ada di situ lah. Yang komik horor ini, dan itu lebih ke psikologi soalnya. Itu gimana waktu itu kok bisa kepikiran bikin kayak gitu? Iki aku sebenarnya nggak pernah ngomong ini. Iya, makanya kan jarang ada yang tahu soal si Jam Jodoh. Jam Jodoh itu sebenarnya itu premisnya itu dari cerita orang. Oh, gimana? Aku sudah ngechat penulisnya dan nggak apa-apa diadaptasi jadi ini komik. apa? Buku penerbit. Udah terbitin buku diterbitin di Gramedia atau gimana? Iya, kayaknya di Gramet buku apa? Di Gramet. Major label. Wow. Major novel. Apa gitu novelnya lupa. Oh terus ngechat dibalas sama orangnya? Dibalas sama penulisnya. Oh, keren. Penulisnya nggak
Aku juga lupa nama Lu penulis. gimana sih? Nggak terlalu terkenal. Oh parah banget. Maksudnya nggak banyak mereka yang masuk request ya? Terus? Tapi beda, kalau dilihat-lihat tuh beda. Idenya aja lah yang diambil. Aku ubah lah Disadur. Kalau idenya dari dia itu orang itu bisa tahu jodohnya dengan melihat jam di tangannya. Jadi di tangannya tiba-tiba muncul kayak jam gitu kan. Ada kan film apa gitu yang ada tahu indikasi umurnya tinggal berapa kan di sini kelihatan. Nah, modelnya kayak gitu. Kayak di Death Note di atas kepalanya juga kan kalau kita pakai mata Shinigami kelihatan. Nah, umur gitu. berapa, nama berapa. Tapi itu aku ubah jadi ke bentuk jam gitu. Oh, berarti awalnya bukan jam. Awalnya bukan jam. Walah, tapi itu masuk. Meskipun nggak ada horor-horornya, yang lainnya kan horor. Betulan satu linting sama apa ya? Kan aku juga bikin di si cewek challenge horor juga. Mas sama-sama masuk ke 10 besar. Kan ya rada-rada gimana gitu ya, pasti di kegak ada hantu-hantunya bisa masuk 10 besar horor gitu maksudku. Tapi habis itu kita nggak lanjut ya duduknya. Enggak. Ya udah itu senang-senang aja. Ya senang-senang ya cewek-cewek yang saat itu. Terus habis itu bikin antologi. Wah, ini perakit banget. Di Perakit, iya antologi. Maksudku antologinya kan banyak. Terus ada juga yang sama antologi sama grupnya Aisyah Puspalestari, Dean Denauli, Deddy Kurniawan, gitu-gitu kan kita bikin juga. Mix feeling. Nah itu kan banyak banget judul-judul yang dibikin Pak dalam kurun waktu 2 tahun ya kalau nggak salah ya kita ya. Cuman ya sekitar itulah. Itu idenya kok bisa sebanyak itu, gimana sih ceritanya? Maksudnya idemu kan bukannya ide yang komik-komik simple kan, tapi yang ada nilainya, ada value-nya, dan itu rata-rata dialognya tuh berat, alurnya yang wah ya meskipun ringan kayak yang nenek-nenek, yang kayak nenek ketemu nenek itu kan ringan, tapi kan deep. Ngerti nggak sih maksudnya? Oh itu Yang di mix feeling. Terus kalau yang di komik antologi Sempak juga bisa menemukan Pak, lah itu bisa jadi kayak itu gimana maksudku dengan ide-ide itu apa sih yang ada di pikiran atau yang kamu baca atau yang kamu lakukan yang mempengaruhi dalam pembuatan ide? Ya pokoknya ini tulis aja. Jadi setiap kali ada ide itu tulis. Bahkan ketika motoran di jalan nemu ide ya ditulis. Iya berhenti tulis. Yang berhenti dulu siapa? Oh berhenti dulu. Cakrak. Nah baru di standar. Standar. HP ketik. Nah gitu. Oh gitu. Kayak gitulah. Kebiasaan kayak gitu. Itu kalau itu kan soalnya udah diproses di otak. Sebelumnya apakah terpengaruh dari buku-buku yang ada di rak ini? Nanti mungkin adalah di yang waktu video Asasta ya. Buku-buku raknya ini banyak buku apa sih? Bukunya banyak di rak. Apa terpengaruh dari bacaan juga? Aku lupa mau ngomong Murka Api. Mana Murka Api? Enggak, aku untuk membuat untuk menyelesaikan Murka Api 2, aku harus membaca 5 series Gajah Mada. Oh ini. Yang dari siapa? Yang penulisnya? Langit Krishna Haryadi. Oh beda, bukan yang dari itu. Nah, ini series Gajah Mada. Oh baca 5 ini, setebel-tebel ini. Gila. Itu baru aku lanjut Murka Api 2. Oke. Baru lanjut Murka Api 2. Berarti dari sini. Emang semuanya berarti terpengaruh dari bacaan dong. Termasuk yang Joko kan sangat-sangat kritis sekali ya. Emang dasarnya mahasiswa jurnalistik juga sih. Apakah komik bacot yang dia kan dijuluki komik bacot lah. Komiknya dia itu dibilang komik bacot. Apakah karena jurnalistik? Dulunya kuliahnya. Jadinya kok senang masukin dialog-dialog yang kayak gitu. Iya benar. Yang karena itu. Berarti emang ada ilmunya dong. Maksudnya karena ada ilmu yang diterapkan jadinya kan rugi banget kan? Karena disiplin ilmu yang diajarkan kan memang harus nulis. Iya benar. Nah, tapi kan kalau jurnalis itu harus aktual lah. Ya jangan kedipan ceritamu juga dari situ dong. Enggak, kalau aku sebenarnya lebih suka ngarang. Oh iya kan bener kan? Aku agak males riset. Nah, maksudnya kan banyak orang komikus muda yang bukan komikus muda, orang-orang yang baru masuk industri komik yang masih muda kan ngomongnya aku bukan jurusan DKV, aku bukan jurusan seni, bukan jurusan ini. Dia jurusan jurnalistik gitu maksudku, dan ilmunya bisa diterapkan di komiknya gitu maksudku kan. Siapa tahu dengan dia ngambil jurusan misal teknik industri misal gitu atau apa, membuat komiknya lebih beda lagi gitu maksudnya. Iya, bakal beda. Ada ciri khasnya. Nah mungkin daripada banyak ngomong kayak gini bisa diliatin, kemarin katanya mau ngeliatin yang ada gambar-gambar di envelope, bukan envelope apa sih namanya? Map. Manuskrip apa ya? Ayo ya udah aku minta map. Nah, gitu. Kan salah. Jadi aku minta map. Oh, banyak banget kayaknya nih. Yang apa lagi? Yang mana dulu?
Ini apa? Ini murka api 1. Ya, Oh, murka api 1 nih. Di sini murka api 1. Nanti aku rekam ininya deh, si itunya, footage. Ada ininya, ada air-airnya. Ya, ada bekas lunturan. Ada bekas lunturan. Makanya kok airnya disimpan kayak gini ya. Dan ini di A5 seperti yang tadi disebutkan tadi sih. Kemarin disebutkan di itu apa namanya? Beda komik murka api nih ya kayak gini nih. Dari A5 dia A4 dibelah 2 gitu. Dan masih sama juga kayak gitu. Kena cahaya. Nah, nanti ada footage-nya lah. Gitu. Oh gila, di A5 dan satu holder ini untuk satu chapternya. Sementara ini, Sementara gitu. Yang lain ada lagi, Pak? sementara. Ya, Sasta. Oh, ini Sasta nih. A4 ya kalau nggak salah ya, Sasta ya? Nah, konsep karakternya. Ada waktu karakternya juga. Nanti ada footage. A4 kan? 4. Oh, benar. Sasta 4. Sasta A4. Nah, ini ada sound effect juga nih kayak gini. Nah, kan berproses terus Pak maksudku. Dari murka api, dari antologi-antologi yang sebanyak itu, challenge di Ciayo. Oh ya, challenge di Ciayo terus bisa sampai ke murka api yang paling terbaru itu kan ya, murka api ya. Nah, murka api. Nah, itu gimana sih Pak prosesnya dalam mencari hal-hal baru? Soalnya selalu ada hal-hal baru dari komik-komik Karyono gitu maksudku. Kayak Jat kan pertama kali ada arsiran-arsiran sebanyak itu kan. Terus di Asasta sound effect lah apa segala macam gitu. Itu gimana sih Pak caranya? Kok bisa nggak nyaman di satu tempat aja sih, nyaman di satu cara pembuatan komik gitu maksudku. Kenapa harus selalu bereksperimen gitu? Ya soalnya masih ini waktu itu masih belum menemukan, masih apa ya, belum lah pokoknya ini tuh belum. Gitu. Tapi kebayang apa yang mau dituju? Sekarang. Oh. Enggak lah enggak. Oh enggak. Kebayang. Sementara kan nggak kebayang kan? Sementara ya saat ini ya aku suka kayak murka api, gitu. Suka yang arsir-arsiran, blocking. Pakai cipratan tinta putih. Pokoknya sekarang lagi gatel gitu kalau ngelihat space putih gitu. Pengennya tak batik gitu. Batik, kalau jeliknya sama dia tuh dibatik pasti. Pokoknya Adriano kalau udah ngerjain terus jongkok, berarti lagi serius. Jongkok. Mau di kursi juga jongkok dia masalahnya duduk, serius. Tapi masalah, kenapa aku ngomong soal eksperimen? Alat-alatnya kan nggak biasa yang dipakai. Ya mungkin kalau di komik lain biasa ya, di beberapa komik lain biasa. Tapi kalau kita lihat kan biasanya kalau orang Indonesia rata-rata pakai apa namanya drawing pen atau sekalian digital lah. Nggak apa-apa, ntar. Nah ini alat-alatnya Reno yang dipakai. Bener-bener kayak komik Jepang atau manga no sekai. Mankai tadi. Ini promo kereta lagi. Enggak apa. Nah ini tinta. Semuanya pakai ini. Sekarang pakai ini. Soalnya Baru di komik mana? baru di murka api 1. Murka api 1 baru full pakai ini. Enggak, belum. Oh, Murka belum. api 2 full pakai ini. Oh berarti Asasta belum pakai ini sama sekali. Belum. Masih pakai drawing pen. Oh ini sih. Gokil. Ini ada apa aja Pak? G-pen, G-string, G generation. GG. GG. Ini ada G-pen, ini Maru ya? Ya bukan ya? Apa sih namanya? Yang Aku ya lali. tapi ya itulah ada G-pen dan banyak pen-pen yang lain lah pokoknya lah ya. Dan ada itu ada bulu-bulu juga, ada bulu. Ya. Ada bulu. Wajib harus yang ada di sayapnya AG. Itu bulu. Terus kalau itu kok ada ada air banyak, terus ada kuas-kuas banyak buat nyuci. Cuci baju. Cuci Darah. uang. Ya, buat apa kuas-kuas kok banyak, terus ada toples-toples isi air, apa estetika seperti tanaman-tanaman palsumu yang ada di sini. Enggak kelihatan. Terus mau dibawa semua, enggak usah. Kayak gini, ya banyak lah. Itu apa tuh, Pak? Kalau kuas ini awalnya buat watercolor. Watercolor. Oh, warnanya dulu pakai watercolor. Enggak sih belajar sih. Masuk. Terus ini ada beberapa yang buat blocking. Nah, terus sekarang aku baru sadar bikin tulisan-tulisan itu pakai kuas lebih indah. Gini dong. Toilet. Oh iya. Yeah. Ini sejarah ini lama ini. Apa lebih indah kalau pakai alat-alat ini? Enggak, maksudnya pakai kuas. Misalkan bikin apa sound effect gitu, pakai ini swanger loh hasilnya. Oh iya, soalnya lebih apa sih namanya? Bisa natural muncrat banget gitu. Iya, kita kan nggak perlu ngarahin, dia yang ngarahin sendiri.
Oke. Nah ini apa? Kok ada spot mau lagi ini ngeplester tembok? Enggak, ini nyoba. Bener-bener aneh sih alat-alatnya anak ini. Ya bukan aneh sih sebenarnya kalau di seniman biasa. Dan ada yang lebih aneh lagi itu tanaman Ya, palsunya dia. Ini lah apa? Nggak aneh, orang-orang aja yang terlalu. Iya kan maksudnya komikus sebelum. Karena kan rata-rata digital semua. Tapi digital tetap pakai ya. Tetap lah. Pakai Wacom itu tadi. Pakai. Oh, oke. Siapa tahu di endorse Wacom. Iya. Kom, ayolah bisa Kom. Dan ada juga hobi soal kopi. Kopi. Kopi juga. Kopi. Ada tuh kopi. Kok bisa? Hah? Hobi kopi itu kok bisa? Karena saya menonton YouTube. YouTube apa? YouTube kopi-kopian. Oh iya. Ada. Oh, jadi duit dari ngomik dipakai untuk ngopi-ngopi. Wah, iya. Enggak, pokoknya waktu itu Nikotin loh, Pak. suka kopi tapi kopinya kan Bukan nikotin ya, kafein. kopinya kan nggak sehat Iya. soalnya ada gulanya. Yang instan kan. Nescafe. Wih, parah. Ya kalau mau yang minum Nescafe nggak apa-apa minum kan. Heeh. Mau Nescafe atau Arabica minum-minum aja lah nggak apa-apa lah. Tapi ini kopi yang itu ya bijian. Pokoknya eksperimen, Hmm. nyoba mulai beli bijinya di pasar yang 1 kilo 12.000, terus digongso sendiri apa bahasanya kok? Digoreng, sangrai. Di roasting. Iya lo benar di roasting. Iya benar roasting, kan roasting. Karena sekarang taunya kok stand up Kopi itu di roasting, digiling, bukan digunting. Bener. Aku disobek sih. Atau dikokok. Terus ngaduknya pakai bungkusnya. yang ngajarin saya ngopi diaduk pakai bungkusnya ya dia. Dulu dia pakai kopi ini juga instan. Itu kan berguna. Iya benar. Tapi kan tambah penyakit maksudnya. Nah yang ini boleh dibahas nggak? Nanti kalau bisa nggak boleh mungkin bisa di-cut sama Mas Weta. Katanya Mas. Umur sama saya, berarti 29 tahun. Tapi Bintangnya apa? nggak usah apa ya? Bintangmu? Bintang hijau. Semangat Bintang tapi Kejora. tetap bodoh. Nggak bintang Cancer Aku Leo. Oh setelah aku dong. Hah? Setelah aku persis dong. 29 Juli. Oh iya benar, setelah aku lah. Kok kita nggak saling ngucapin? Waktu bulan Juli kemarin. Nah, umur sama, bulannya sama bahkan Juli. Sama. Tapi sudah. Wisuda. Iya, kalau aku sudah wisuda. Oh, Dua kali malah. wisudanya Wisuda nggak aku sama. 2 kali lagi. Wisuda aku 2 kali lagi. Sombong nih. Kalau ini aku mau sombong kalau yang bagian ini. Iya. Tapi kan yang belum bisa disombongin adalah sudah berumah tangga. Walah, anak Oh, gitu arahnya ya kan. Ya kan? Hero ini komikus yang sudah berumah tangga. Otomatis kalau udah berumah tangga sudah. Dan kerjanya tetap komik kan? Maksudku dengan freelance juga ya, tapi ya. Freelance ini juga kan apa? Fever, DeviantArt. Itu komik doang apa ada yang lain? Komik, pokoknya komik ilustrasi. Oh banyak ya? Komik ilustrasi ya? Sama icon-icon game gitu ya? Sama aset-aset game. Aset, oh ya namanya aset ya. Kenapa aku nanya gitu? Berarti kan dari freelance-nya itu udah bisa menghidupi sebuah keluarga ya berarti? Buat siapa tahu dia mau cita-citanya yang masih muda, kalau udah gede aku kerjanya mau ini aja gitu. Berhubungan dengan gambar-gambar aku nggak mau kerja kantor gitu. Oh enggak, aku enggak pengen memotivasi apa dengan kerja kayak gini terus bisa hidup gitu, enggak. Ya kan Soalnya apa ya? Ya ada susah senangnya juga. benar sih. Ya kan hidup tergantung apa yang kita mau. Maksudnya kita mau apa ya sesuaikan dengan ini sudah jadi ininya. pilihan ya sudah dijalani. Iya benar. Tapi cukup ya? Cukup ya? Apanya? Hidup freelance. Sejauh ini ya gitulah. Tapi capek nggak? Yo, nggak ngapa-ngapain juga capek. Bener juga sih. Tapi bagus lah daripada sendirian nanti kayak komik strip yang ada di Facebooknya kan, yang kalau lagi gambar-gambar tahu-tahu buka Instagram terus jadinya adalah komik strip di Facebooknya Ariel lah, dicari aja. Oh ini apa? Ini ajakan untuk menikah enggak? Ya enggak dong, maksudku kan siapa tahu yang bercita-cita ngomik bisa meyakinkan orang tua, bisa kok, atau meyakinkan pasangannya siapa tahu. Oh ya. Bisa kok aku kerja kayak gini dapat uang gitu untuk hidup. Ya pasti harus ada pembuktian ke orang tua. Benar, jangan cuma ngomong doang. Ya Rono bisa, ini bisa, ini bisa. Ya jangan gitu. Harus dibuktikan sendiri. Benar. Ya udah, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton Pak Rono. Tonton ini
Deh, Apa? ini udah sampai sini udah ditonton Oh, iya. lagi gimana sih? Maksudnya motivasi apa atau ada kalimat-kalimat apa penutup untuk teman-teman? Apa ya, saya nggak kepikiran aku. Iya dah. Yang pasti perjuangan Eriono sampai dulu hingga sekarang ada di sini sampai masuk Raga Sukma juga. Belum ya, belum selesai. Belum Ini tuh selesai. masih bagian dari proses yang kita nanti nggak tahu bakal gimana ke depannya. Ya, masuk Raga Sukma atau rilis komik dapat duit itu bukanlah akhir, tapi justru awal gitu kan maksud lu. Dan masih panjang perjuangannya. Si panjang masih nggak tahu di depan gimana. Ya, kalau mau aman jadi PNS lah. PNS aman mas. Ya udah, sekian aja bincang-bincang pendekar bersama Eriono. Kalau masih kurang dan masih pengen nanya-nanya mengenai Eriono bisa langsung tinggalin di komen atau langsung di follow aja IG-nya Eriono. Pasti ditulis sama Mas Peta di Di sini. sini, ya. Mas tulis ya di sini ya. Ntar jangan kalau nggak ditulis nanti aku malu nih dong ngomong kayak gini nih. Ada lah @Eriono O-nya belakang pakai 0. Nah, sekian aja untuk bincang pendekar kali ini. Terima kasih sudah menonton video yang kayaknya sih panjang durasinya, tapi terima kasih kalau menonton sampai akhir dan jangan di skip iklannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.